Saat Murdi untuk mentadaburi khususnya ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 84. Monggo silakan Pak Murdi. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak Murdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika takunan minal mumtarin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Sani setiap pada subuh. Kita belajar tentang gramatika Al-Quran, tentang perubahan kata dan sebagainya, dan dilanjutkan dan tadaburnya. Kita pagi ini membahas surah At-Taubah di bawah bimbingan Buya Rizal, ayat surah At-Taubah ayat 84 didamping oleh Bapak Epi Yarnis. Alhamdulillah kita sudah dengarkan diskusi dengan Pak Hadril dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikin. Sadaqallahul azim. Artinya janganlah engkau Muhammad mensolatkan untuk orang yang mati di antara mereka, itu orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. At-Taubah 84. Kemudian ayat pertamanya, bagian pertama, wala tusalli ala ahli minhum mata abadan. Mata abadan. Itu disebutkan, jangan kamu Muhammad melaksanakan sholat atau mensolatkan untuk orang yang mati di antara mereka, itu orang munafik, selama-lamanya. Ayat ini dimulai dengan kata wala, huruf larangan, dan jangan. Allah membuka ayat ini dengan larangan, artinya tidak semua orang layak mendapat kehormatan terakhir. Kehormatan di akhir hidup itu tergantung kepada iman. Tusolli, engkau mensolatkan. Solat jenazah adalah penghormatan akhir umat, tetapi dilarang. Ala ahadin, atas seseorang, dalam artian umum. Artinya tidak ada pengecualian bagi siapapun yang mati dalam kemunafikan minhum, di antara mereka. Mereka adalah orang munafik. Bahaya terbesar bukan sekedar kekafiran terang-terangan, tapi kemunafik yang tersembunyi. Mata, yang mati, kematian adalah titik akhir. Saat mati tidak ada kesempatan untuk memperbaiki amal. Abada, selamanya. Ini larangan berlaku untuk selamanya akibat dosa tertentu. Nah, yang biasa bisa bersifat permanen. Wala tusolli ala adim minhum mata abada. Sholat jenazah adalah penghormatan terakhir umat, tapi dilarang. Karena ada orang yang tidak layak mendapat doa kolektif dan syar'i. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya nifak. Renungannya, jangan sampai hidup kita berakhir tanpa layak didoakan oleh orang beriman. Kemudian wala takum ala qabrihi, jangan engkau berdiri berdoakan di atas kuburnya. Wala takum, artinya jangan berdiri di sini, berdiri di kubur adalah bentuk doa, penghormatan.
Artinya ada bahkan penghormatan sosial pun dicabut. Maknanya kehinaan spiritual lebih berat dan kehinaan dari kehinaan dunia ala qabrihi, di atas tubuh kuburnya. Kubur adalah tempat kembali semua manusia. Yang membedakan bukan kubur tapi keadaan hati pada saat mati. Wala takum ala qabrihi, bahkan berdiri di kuburnya pun dilarang. Pesan ini bukan sekedar larangan ibadah, tetapi larangan penghormatan sosial dan emosional. Renungannya, ada kondisi di mana seorang kehilangan kemuliaan di sisi mereka Allah, tapi meski di mata dunia mungkin mereka terhormat. Kemudian innahum kafaru billahi wa rasulihi, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian innahum itu suatu penekanan, sesungguhnya mereka. Itu adalah penegasan dari Allah bahwa Allah mengetahui hakikat hati, bukan sekedar tampilan luar. Kafaru billahi, mereka kafir kepada Allah. Kufur di sini bukan selalu terang-terangan. Bisa berupa penolakan hati, ketidakjujuran iman, karena iman bukan sekedar ucapan tetapi keyakinan hati. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Jadi tidak cukup mengaku beriman kepada Allah saja, tapi harus mencakup mengikuti Rasulnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Allah menjelaskan sebab utama adalah kekafiran. Pesan ini ada inti kehancuran adalah rusaknya iman. Bukan sekedar dosa, tapi penolakan terhadap Allah dan Rasulnya. Akar semua kebaikan adalah iman, akar kehancuran adalah hilangnya iman. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Kemudian ayat ini kata kalimat perintah, kata benda, kata kerja matu, mereka mati. Ini ada titik tragedi. Mereka tidak sempat bertobat, yaitu mati. Kematian itu penutup buku amal. Tidak ada revisi setelahnya yang menentukan bukan hanya bagaimana kita hidup, tapi bagaimana kita mati. Wahum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik, yakni kematian dalam kondisi keluar dari ketaatan. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak tunduk. Kemudian larangan menghapuskan, berkenaan dengan topik ayat ini ada pertama larangan memohon ampunan bagi orang kafir munafik, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 80. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, istaghfir lahum wa aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum zalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja engkau Muhammad memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah 80. Kemudian dilarang meminta ampunan bagi yang munafik, dijelaskan pula dalam surah At-Taubah 113. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, maka nalin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka. Kemudian kematian itu menentukan nasib akhir, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa mariyatadidda minkum man dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa murtad di antara
dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amal dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian kita berharap husnul khotimah, arti akhir yang baik, dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kondisi hati menentukan akhir, dijelaskan dalam surah As-Su'ara ayat 88 dan 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Surah 88, dan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. As-Su'ara ayat 89. Sifat munafik itu dijelaskan dalam surah Munafikun ayat 1. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengaku bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Allah menyaksikan orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Dan surah akhir dari mereka, orang munafik itu ada sangat tragis. Atau dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fiddar asfali minan nari walan tajidalahum nasiro. Sungguh orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan dapat mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Alhamdulillah, demikian tadabbur dari surah At-Taubah ayat 84. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dan apa yang kita sampaikan semakin jelas, sehingga kita berharap kita tidak dimasukkan dalam kelompok orang yang munafik. Oleh karena itu, supaya kita jangan tidak masuk situ, kita harus pahami betul makna dari ayat-ayat Quran dan terus-menerus dibaca berulang-ulang, sehingga itu menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Itulah harapan kita semua, dengan Al-Quran dijadikan pedoman hidup dan jadikan amalan kita, dan maka perbaiki amalan kita sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan apa ditunjukkan oleh Rasul. Sebab tidak ada tambahan amal selain daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita istiqomah belajar Al-Quran sehingga bermanfaat bagi kita. Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan, karena itu kelemahan ada pada kami. Mohon dimaafkan dan kepada Allah kami minta ampun. Ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak